Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di sini gue akan ngobrol di Event Talks. Kali ini gue sama my brother Mr. Rigging. Di sini gue akan bahas mengenai rigging. Tentu aja sama bro gue yang satu ini. Sebelum itu, ikutin bumper yang berikut ini. Balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini gue akan membahas seputar dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, di sini gue udah sama my brother Bang Chicken. Untuk kesempatan pertama gue kasih waktu dulu sama Bang Chicken untuk memperkenalkan diri. Dia ini siapa dan pekerjaannya sebagai apa, gue kasih kesempatan. Silakan. Hai guys. Hai guys. Oke, di sini dipanggil sama Bang Ube, nggak tahu ngapain ya. Ya, nama gue Chicken, nama lapangan. Kalau nama asli gue Niko. Wih gila, anjir kok baru tahu. Lu baru tahu kan? Lu baru Niko. Nama asli gue Niko Ardiansa. Tapi kalau dibuat di lapangan Chicken Steak. Yo. Pekerjaan Bang? Pekerjaan gue di bidang gue di perizingan. Bukan ya? Perizinan ya, perizingan, okay. Rigging. Diajar sekali lagi ya. Rigging ya. Perizingan, bukan perizinan. Itu beda, udah beda arah tuh ya. Iya, beda tipis. Tapi kerjaan sendiri udah beda ya? Udah beda. Tapi nama lu serius, Niko? Nama gue Niko Ardiansa. Anjir, keren banget namanya. Namanya bagus banget, Chicken parah banget. Kita kenal tuh tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu pas gue lagi ada kerjaan event di salah satu corporate. Itu gue bikin riggingnya segede berapa itu, gede banget itu, 30 kali 20. Anjir. Dan ini manusia yang bikin riggingnya. Waktu itu kita bikin 30 kali 20. 30 kali 20 ya? Iya, semua plus itu. Semua. Itu sebenarnya kalau lu mau tahu ya, berarti kan kalau ukuran 30 kali 20 itu minimal tuh udah seukuran 2 ballroom tuh. Bisa lebih ya, tergantung. Yeah. Dan itu artinya klien gue pengennya di indoor, tapi pengennya di gedung utamanya dia. Jadi kalau di indoor kan gue harus keluar dari gedung itu, sedangkan klien gue nggak mau. Jadi gue cuman nanyanya gini sama klien gue, berarti gue harus mindahin indoor ke lapangan lo. Iya nggak? Iya betul. Habis itu gue tanya sama lu sanggup nggak pindahin indoor ballroom ke lapangan? Lu bikin ukuran berapa? 30 kali 20 ya? Sanggup. Anjir, gue aja gak kebayang rigging segede gitu. Lu udah berapa lama Bang di dunia periggingan? Alhamdulillah sih, kalau buat baru jalan sendiri gue jalan 3 tahun ya. 3 tahun? Ya, tapi gue di bidang ini udah hampir jalan 10 tahun. Oh, sebenarnya di bidang periggingan lu udah jalan 10 tahun? Iya, tapi gue biasalah masih merintis sama temen. Dan gue udah jalan sendiri, udah jalan 3 tahun ini. Oh, lu udah jalan dengan bendera lu sendiri, dengan brand lu sendiri, itu 3 tahun. Brand lu apa sih? 72 Production. Wih gila. 72 Production, bukan 69 Production ya? Iya. 72 Production. Yoi. Itu lu workshop lu di mana? Workshop gua Sawangan Depok. Iya. Itu berarti rigging sama ring lock lu juga ada? Ada semua di sini. Wah, ini makanya gue sebenarnya buat para penonton gue, subscriber gue kan udah 40 juta nih. Wes, banyak banget. Bagi dong gue. Raffi Ahmad aja belum sampai Pak. Belum. Jadi kita bahas teknis seputar rigging ya. Kalau rigging sama ring lock kan beda nih. Beda. Gue suka kadang-kadang gini, kalau gue bikin ada kebutuhan rigging gitu, itu kan gue pengen luasnya
lapangan gue 30 meter, 30 kali 30. Betul. Tapi gue cuma pengen bikin 30 kali 20. Nah, pertanyaan gue sebenarnya gini, kalau ngitung dasar buat rigging, itu sebenarnya ukurannya ada patokannya nggak sih, Bang? Kalau buat rigging itu sebenarnya ada patokan dan ada juga nggak ada patokan. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari rigging sendiri, itu kan ada berbagai jenis ya. Betul. Ada yang tulang kecil sama tulang yang gede. Betul. Itu lu bisa jelasin dulu gak? Kalau yang tulang kecil itu ukurannya berapa? Itu paling kecil 20 kali 20. Oh, misalkan kalau rigging kan tinggi segini nih. Itu berarti diameter kotaknya ini itu 20 kali 20. 20. Oh. Dan diameter panjang itu ada yang 1 meter. Ada yang 20 cm, dari 20 cm, 30, 40, 50 dan seterusnya. Oh, gitu. Tapi berarti hitungan dasar dari satu hitungannya apa sih? Batang ya? Batang. Satu batang rigging itu ukuran yang 20 kali 20. Itu ada yang 20 cm. Ada. Terus 30, 40, seterusnya. Oh, gitu. Karena kita kalau misalkan udah punya itu dan potong-potongan itu, jadi kita dapat ukuran pasnya buat di konstruksi di lapangannya. Oke. Terus yang kedua ada yang ukuran 40 kali 40 gitu ya. 40 kali 40. Oke. Kalau 40 kali 40 panjangnya juga sama? Sama, dari 20 juga. Dari 20, 40 berarti panjangnya bisa per 10 cm gitu? Bisa. Oh gitu ya? Iya. Bukannya yang patok misalkan ukurannya 40 ya tulangan 40 kali 40 terus panjangnya 40, 60, 80 nggak gitu? Enggak. Oh. Kita ada yang 20 cm, 30, 40 karena gini, Bray. Jadi kalau misalkan kita buat di lapangan konstruksi konstruksi, kita ngitungin konstruksi LED misalnya. Oke, iya benar. Buat frame. Iya, Nggak mungkin kan kita bikin 4 meter pas. Iya, oke. Atau enggak kita bikin 450. Senggang banyak dong. Minimal kita bikin 420 dah. Oh, jadi gitu. spare 10 cm 10 cm dan dia pun aman. Oh, gitu. oke. Kalau LED itu kan kalau LED kan punya ukuran standar. Betul. 100 kali 50 disusun-susun berapa jadinya gitu kan. Kalau rigging tuh berarti dia cukup fleksibel berarti ya. Fleksibel banget. Karena hitungannya dia 10 cm 10 cm. Iya bisa. Tapi enggak semua vendor punya ya. Oh gitu. Iya. Lu punya? Karena itu custom. Custom. Itu custom ya? Custom hitungannya itu. Berarti kalau yang standarnya? Standar 1 meter. 1 meter. 50, 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 6 meter. Oh gitu. Berarti kalau seandainya belum tentu semua vendor rigging tuh punya yang sampai custom. Betul. 10 cm gitu. Orang-orang yang udah biasa lah itu pasti punya. Berarti kalau hitungan standar tuh sebenarnya 50 1 meter 2 meter. Iya, sampai seterusnya sampai 6 meter. Iya. Kalau yang lebih gede dari ukuran 40 kali 40 ada nggak? Ada 50. Oh, 50 kali 50. Ada juga tiang, itu buat tiang. Oh, itu buat tiang. 45 kalau misalkan kita main aluminium. Aluminium itu 45 50. Oh. Diameternya. Kalau bahannya sendiri berarti ada aluminium sama besi. Oh gitu. Iya. 40. Kalau yang aluminium, kalau yang semua jenis itu yang aluminium ada? Ada. Cuman dia ngikutin standar SNI mungkin ya. Oh iya. Kayaknya helm gitu. Standar SNI. Oh iya. Iya juga ya helm. Itu kalau misalkan biasanya kalau buat yang tulang-tulang kecil, itu gue sering pakainya buat di event indoor. Biasanya buat gawangan lighting. Kalau buat yang gede ukuran 40 sampai ke atas itu biasanya baru buat tenda gitu ya. Kalau buat tenda sendiri itu sebenarnya ukurannya berapa? Tenda itu kita kalau misalkan main tras atas itu kita pakai 40 kali 80. 40 kali 80 tras atasnya. Itu tras atas apa? Jadi dulu gue nggak ngerti. Ya, tras atas itu bentangan. Oh, bentangan. Iya. Misalkan kalau atap itu kan gini nih. Iya, atap kan gini kan. Yang lu maksud tras itu bentangan sini. Betul. Oh, ini tuh trasnya berapa? Kita pakai 40 80. 40-80? Iya. Oh, ada ya urus gitu? Iya, itu jadi kalau misalkan nggak ada tiang tengah 20 meter itu masih aman. Oh gitu? Betul. Nah, maksud gue gitu, seingat gue kan dulu kita benar-benar pengen bikin tenda yang ukuran 30 kali 20. Itu maksimal lebarnya sendiri ada 20 kan? 20 ya? Iya, 20. Lebih dari itu bisa? Paling pakai sayap. Oh, pakai sayap. Masalahnya kalau pakai sayap itu berarti bentuknya gini terus ada gininya gitu ya? Betul, gini
sayapnya kiri kanan. Jadi gini, terus ada kesini lagi gitu ya? Ada tiang tapi ada tiang lagi. 20-20 sini sayap. Gitu. Itu nggak mungkin dihindari ya? Nggak mungkin. Nggak bisa lebih sih. Nggak bisa lebih dari 20 karena kalau buat di besi ya, walaupun di aluminium pun sama sih ya. Kalau di aluminium pasti pakai sayap. Minimal di 20. Bedanya aluminium sama besi apa bang? Ya beda di harga sih, harga beda. Tapi kalau kekuatan lebih enteng. Kalau kekuatan ya mungkin aluminium ya, tapi kalau misalkan buat kokoh dan apa juga besi. Besi. Aluminium juga banyak kan kalau misalkan buat outdoor dia pendasi atau ceker ayamnya itu pakai besi. Nah itu tuh yang suka kadang-kadang kelewat hitungannya. Kaki fondasi gitu kan. Nah itu kan biasanya kalau misalkan kita ngitung kan tinggi tiang-tiang aja gitu kan. Kita kadang-kadang suka nggak ngukur bawah. Nah kalau ngukur bawah itu juga tetap harus dihitung ya. Betul. Mau dia misalkan di tiang terus dia ke depan atau ke belakang ataupun ke kanan dan ke kiri gitu ya. 4 ya. Satu tiang itu 4. Satu tiang itu 4. Tapi kalau misalkan kita buat tenda itu kan nggak ada pendasi. Jadi pelan naik kita copot semua bang. Iya. Jadi aman. Kalau tenda berarti nggak pakai fondasi, nggak pakai ceker? Paling cuma buat pekerjaan aja, buat naikin aja. Buat naikinnya doang. Buat naik ya? aja ya. Mau custom, mau kerek itu harus pakai fondasi. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah ngubus, sudah jadi, bisa dicopot. Bisa dicopot tuh. Bisa. Itu udah yakin kuat tuh. Yakin banget. Gila. Lu kalau rigging itu kan berarti kan urusannya pasti sama panggung. Betul. Pasti sama rangka LED. Iya. Pasti sama tenda. Kalau menurut lu bikin apa sih yang paling sulit gitu? Yang paling sulit atau enggak yang paling harus presisi hitungannya yang detail banget LED ya? Iya sih, benar sih. Waktu itu gue juga pernah pakai LED, itu juga LED gede juga kan. Dan itu di support riggingnya sama Bang Chicken. Yang waktu ini. Iya. Itu kalau seandainya nggak gua ketemuin antara rigging sama orang LED, wah itu kelar itu kan berapa derajat harus ada hitungannya. Iya bener. Dan gua nggak nyangka sedetail itu ya. Sumpah deh, gua nggak nyangka sedetail itu. Kita debat aja waktu itu meeting debat sama LED sama itu lumayan lama kan. bener. Karena yang tahu si orang LED sama si orang rigging. Tapi apapun bentuknya sebenarnya lu bisa support aja ya dari sisi rangka buat LED ya. Bisa buat LED. Cuman kan memang kadang-kadang LED itu kan rentan karena dia elektronik gitu ya. Betul. Terus kalau barang elektronik kayak gitu ada kerusakan juga agak mahal gitu. Betul. Jadi bener-bener dihitung detail mau ke depannya kayak mau ke belakangnya. Soalnya waktu itu gue bener-bener LED gue gini kan berjenjang gitu kan. Ada yang sini, ada yang ke depannya lagi, dan itu semua pakai rangka. Sama yang waktu kita panggung juga kan. Miring di depan. Iya betul. Itu kita pakai aluminium. Itu pakai aluminium ya? Aluminium. Frame-nya itu aluminium. Gue gak ngerti sih. Masalah lu lupa. Gue bukan yang lupa. Gue nggak terlalu detail. Pokoknya gue taunya konsep gue udah gue jual kan gue ayo dong. Gue nggak ngerti juga. Buat produksi gitu kan si Awis kan yang mikirin kan. Udah sampai detail mau bagaimana. Aduh urusin dah, gue gak ngerti. Udah sampai. Yang penting orang LED udah firm gitu ya, udah ngerasa aman dan rigging bisa support itu semua gitu. Sampai di lapangan kita rubah dikit karena sound kalingan. Iya. Sound sayapnya. Iya. Tapi kalau buat konstruksi itu juga agak repot ya. Ternyata ya. Ribet ya. Dibilang ribet, repot ya. Karena konstruksi bukan sembarangan maksudnya gitu. Karena lu bisa bayangin lu bikin tenda gitu kan. Lu bikin tenda di situ yang kalau salah perhitungan bener-bener bisa kegeser banget gitu kan. Nggak mungkin kita geser semua. Iya sih bener. Kalau ring lock tuh barang apaan bang? Ring lock sekarang kalau dulu kan nggak ada ring lock, adanya scaffolding. Scaffolding. Iya. Sekarang mainnya udah ring lock. Sebenarnya tuh biasa gue masih nggak terlalu ngerti loh soal ring lock karena gue nggak, kayaknya gue belum pernah order juga ya. Kebutuhan gue sampai dengan rigging doang nih gitu. Kalau ring lock sendiri gue masih jarang order gitu loh. Bedanya sama ring lock tuh apa sih? Sama rigging. Satu lebih kokoh. Oh iya. Lebih kokoh sebenarnya ring lock itu karena dia tangannya banyak. Beratnya pun dia besinya hampir 2, lebih.
2,7 ketebalannya. Berat. Gue biasa kalau misalkan ukuran 20-20 itu 2 puso, ini paling bisa lebih dari 2 puso. Karena dia 1 puso 40 udah berat banget. Gitu ya. Iya. Istilahnya gini, kalau apa sih yang ngebedain lu butuhnya rigging, yang ini butuhnya ring lock gitu. Yang ngebedain tuh apa, Bang? Sebenarnya kalau buat misalkan outdoor ya, kita main outdoor, LED kita misalkan bisa di 30 kali 10 atau 5. Panggung berarti? Enggak, beda. LED? Si LED-nya. Oke. Nanti si LED-nya itu nempel semua di ring lock. Oh gitu. Walaupun 30 meter itu aman banget. Outdoor, kita main outdoor ya. Berarti kalau misalkan ukuran LED udah 30 meter panjangnya, itu udah harus pakai ring lock. Ring lock. Karena dia rangkanya lebih kuat. Dan lebih apa sih, lebih gampang gitu. Sebenarnya lebih susah ring lock. Oh gitu ya? Iya, kalau buat yang baru. Tapi kalau misalkan anak-anak yang sudah biasa, STM udah biasa, ya udah biasa aja gitu. Kalau panggung apa yang dia sampai butuh ring lock dibanding sama rigging? Tergantung klien ya. Ya kalau itu semua juga tergantung klien. Iya, sama duit juga sih. Emang lebih mahal ya? Lebih mahal. Ring lock? Iya. Oh gitu. Gue kadang-kadang gue pernah lihat gue pernah lihat Sondernalin yang waktu di Bali. Itu gue sempat lihat juga bahwa di kanan kirinya tuh ada lighting parlet sama beam. Dia pakainya ring lock. Pertanyaan gue, apakah memang harus sampai pakai ring lock? Enggak juga, mungkin dia tergantung konsep ya. Waktu itu kan kebetulan temen nih. Oh gitu. Yang dapat ya, temen. Boleh gue sebutin namanya? Boleh. Itu waktu itu temen yang dapat Bang Indra. Oh, oke. Cesi ya. Nah, dia yang dapat tendernya itu. Tapi lu ikut bantu? Ya, hitung inilah. Semua di situ dia ngerjain dari sini semua ke Bali barangnya. Barangnya dibawa ke Bali semua. Dari tribun, panggung semua, sebagian ring lock sampai ke person semua pakai ring lock. Oh gitu. Iya. Kalau panggung walaupun tinggi banget, kalau pakai rigging tuh maksimal berapa? Maksimal 12 meter tuh. 12 meter. Itu kokoh tuh 12 meter. Kalau di atas itu harus pakai ring lock. Iya. Oh gitu. Kita paling berani di 12 meter. Itu pun coversoundnya untuk coversound atau wingsound ya. Itu kita 12 meter itu harus kubus. Lu tau gak coversound apa? Gue juga gak tau. Coversound gue taunya badminton di mana-mana. Coversound itu boleh gue jelasin dikit? Iya boleh. Justru ini waktunya lu ngejelasin. Dari tadi lu ngomongin aku juga gak ngerti. Mungkin omongan gue beda ya. Iya karena gini, maksud gue ini tuh ajang buat para teman-teman rekanan dan event organizer gitu. Tentunya inilah waktunya buat para vendor tuh ngejelasin sebenarnya sih gitu. Mungkin beda omongannya aja ya kan, atau ucapannya. Wing atau cover. Oke. Ya kan? Wing tuh sayap. Itu yang sama aja, cover sound kiri kanan sayap juga. Oh gitu. Buat gantung sound lah. Mudahnya begitu. Sampai jatuh. Tapi emang gitu. Sebenarnya gini kan, kalau di mata orang-orang awam tuh bahasa event memang jatuh lagi. Nih gini aja nih. Tuh. Biar aman. Sip. Bahasa event tuh memang nggak familiar buat sebagian orang, apalagi orang yang nggak berkecimpung sama sekali di dunia event, gitu loh. Jadi makanya di sini mungkin ada kesempatan lah buat para teman-teman gue. Kayak kemarin juga ada special effect yang datang ke sini. Itu barangnya gue nggak tahu. Kalau gitu. gue order special effect sama dia, gue cuma cari gambar, gue pesen yang ini. Namanya gue nggak tahu. Tapi sekarang udah tahu. Udah tahu gue sekarang. Tahu. Lagian kan gue juga bukan orang produksi kan. Jadi gue cuma butuh gambar. Nih gue kasih lihat nih gambar ini. Pesan yang kayak gitu. Gitu. Iya. Sama kayak rigging. Rigging itu kan pokoknya di bayangan gue nih. Gue kan konseptor juga. Betul. Konsep gue pengen bikin begini. Bikin tuh jadi anak desain yang bikin. Abis itu di breakdown lagi kan. Desainnya dari jadi gambar kerja dari rigging. Anjing itu detail banget. Pas begitu gue liat,
emang sedetail ini ya gitu loh. Harus dong. Iya, maksud gue breakdown dan bahasa-bahasa vendor itu memang pasti akan sangat berbeda gitu. Dan itu pentingnya gue ngasih edukasi buat para subscriber gue sih. Berapa ribu? 45 juta. Waduh. Udah naik lagi nih. Amin. Tapi kalau lu sendiri pernah nggak lu bikin kebutuhan rigging itu yang sampai wah anjir kompleks banget gitu, yang ribet banget? Pernah. Bikin apa? Sama bikin tenda, bikin panggung, karena kan di situ juga kita mengikutin kemauan klien ya. Nah yang belum kita bikin harus kita bikin. Nah Contohnya? Kayak panggung segitiga atau kayak model cuma lurus aja, tapi di situ kita bikin tribun, double deck, triple deck. Iya. Terus maksud gue gini, kalau multi produksi ya, kalau barang-barang multi kan kayu nih. Terus kalau kayu misalkan backdrop, klien tiba-tiba wah ini salah nih, ganti. Kan gampang. Turunin, buka rangka, pasang lagi jadi. Kalau rigging kan nggak bisa. Lu pernah nggak kan begitu? Kalau pas begitu pasang nih tiba-tiba salah gitu. Nyolong dikit. Oh iya, nyolong-nyolongnya. Tapi kan kita sebelum itu kita udah kasih gambar kerja kita. Oke. Apalagi kalau misalkan buat pameran misalnya. Kayak di PRJ ya, pameran. Oh, nih gue butuh segini ukurannya. Nah, itu lekuk-lekukannya, tekukannya itu harus kita presisi banget kan. Kita masang pelat, bikin baru, nggak mungkin barang yang lama kita bikin. Oke. Karena nggak ketemu gitu. Mau segi 5, mau gini, kita harus ngikutin gambar kerja. Jadi sebelum kita pasang, apa yang kita mau pasang kita bikin dulu. Tapi pada dasarnya pada saat eksekusi di lapangan perubahan kadang-kadang bisa terjadi dong. Bisa banget malah. Bisa banget ya. Entah kadang-kadang lo harus geser dikit, majuin dikit, ngurangin dikit, nambahin dikit. Makanya nggak taunya nambahnya banyak. Nah, kalau misalkan ngurangin banyak apa nambahin. Nah, itu gunanya yang tadi gue bilang. Oh, yang 10 set. Oke. Bisa kita mainin. Di situ. Oh, gitu ya. Jadi makanya walaupun kita loading selalu kita bawa walaupun nggak kepake. Buat jaga-jaga gitu ya. Yang pasti buat anak jangan coba-coba, ayo. Lu kalau bawa gue masih inget deh yang waktu apa namanya itu bikin tenda itu yang segede 30 kali 20 itu gue bilang sama klien gue rigging itu harus duluan pasang 1 minggu sebelum acara. Betul. Jadi kalau udah datang duluan tinggal pasang, yang lain tinggal ngikutin. Itu nurunin barangnya doang sehari, nurunin barang. Berapa pusa pak? Iya anjir gue dong. Belum flooringnya. Buset dah. Kita kan pakai flooring aja, kita pakai modul. Iya. Kita nggak main flooring biasa. Bener pakai modul ya. Semua. Jadi lu tinggal tat gitu doang ya. Gue nggak nyangka sebenarnya waktu dibilang ini gue tadinya bilang 3 hari. 3 hari cukup lah, gila lu. Nggak tahu mintanya seminggu kan. Pas begitu seminggu gue tongkrongin. Oke, ini hari ini H-7 loading. Progresnya apa? Barang baru selesai turun. 1 hari barang baru selesai turun. Hah? Nurunin barang doang 1 hari? Iya katanya gitu. Buset, 5 puso. 5 puso ya? Iya. Belum flooring, belum stand dalamnya. Iya, belum. Udah gitu kan gantungan lighting aja banyak banget pak di atas. Iya benar. Oh iya benar. Black kerjaannya no. Iya. Mintanya banyak banget aksesorisnya. Tapi itu juga arahan gue sih. Iya. Gue maunya kayak gini Bang Black. Oh ya udah kalau gitu gue minta rigging ini. Setiap portable itu kan dikasih lighting. Iya. Portable lighting. Wah, gue bikin aksesorisnya. Aduh, udah puyeng banget. Black kerjaannya. Itu termasuk kerjaan lu yang cukup heavy. Iya. Yang berat banget gitu ya. Karena kalau nggak ada orang yang bener-bener ahli sih gue nggak tahu deh tuh jadinya kayak gimana. Itu kita dinding semua kan. Iya itu dinding tutup jangan semua. Sampai bocor tuh pakai AC. Iya bener-bener. Kalau gitu-gitu lu harus bikin baru ya. Bikin baru semua sesuai ukuran. Gila sih. Jadi setiap ukuran kita bikin baru semua terpalnya. My brother, kalau event gue pasti barang baru. Barang pun kita cat dulu. Barang cat dulu. Lu kalau dan gue juga nyadarin satu hal bahwa rigging itu termasuk pekerjaan yang beresiko tinggi. Betul.
gue kan selama ini kalau pakai vendor apapun gitu ya, termasuk yang rigging biasa-biasa gitu, itu jarang yang pakai APD lengkap. Iya. Rigging lengkap banget bro. Jarang-jarang kan. Iya, sumpah gue juga jarang-jarang loh. Pada nyala ya. Iya, pakai baju yang merah-merah gitu kan, terus pakai helm, pakai, wah alatnya lengkap banget sih. Itu gunanya nyiring. Iya. Kalau ya amit-amit ya, lu pernah nggak ada kejadian ketimpah lah apa gitu? Itu udah sering, udah biasa lah. Udah biasa ya. Tapi ya nggak sampai korban jiwa kan? Enggak ya. Nih gue kasih tahu sama lu ya. Pertama kali gue kenal sama Bang Cikan, terus gue salaman nih. Itu tangannya keras anjir. Anjir, banget. Ini orang rigging banget nih. Keras banget tangannya, sumpah dah. Telapak tangannya gile. Ini mah bukan orang kantoran nih pasti nih. Gaya doang sih. Tangannya kasar. Tangannya keras banget. Sadis. Lu kalau misalkan udah survei itu juga salah satu hal yang wajib ya. Wajib buat bikin persiapan marking lah ya itu. Buat marking lah ya. Lu kalau artis siapa nih yang udah pernah nginjek panggung? Hampir semua sih. Wih gila. Nela Karisma udah belum? Via Valen. Via Valen udah Valen. Udah. Tapi lu paling seneng ya kalau ngerjain panggung gitu, artis siapa lu paling depan berarti? Yoi, apa lu di bawah lu? Foto bareng mulu di backstage, tapi selalu di backstage kita. Oh, di backstage ya. Yeah. Gila. Oh, ini dari mana? Rigging. Panggung gue ini. Iwan Fals pernah Iwan Fals? Sering. Oh, sering ya? Iya. Panggung siapa yang paling gede yang pernah lu bikin buat artis siapa? Iwan Fals ya. Iwan Fals ya? Lagi di Ancol. Di Ancol. Iya. Dia mah pasti nggak mungkin penontonnya ratusan orang. Ribuan pasti kan. Lu bikin panggung berapa? Waktu itu gua bikin 20 kali 15 juga. Panggung? Bukan tenda. Bukan. Ukurannya panjangnya 20. Ke belakang 15. Ke belakang 15. Iya. Semua kalau kita total itu 20. Wingsunnya 2 meter 20 berapa tuh? 24. Tambah LED kiri kanan. Wah gila. 6 meter. Ya, panjang banget. Wah gila sih. Itu di ini ya, berarti di Pantai Timur ya? Oh, Pantai Karnaval. Iya, belakangnya ya? Gila, itu gede banget sih. Itu hampir setiap sebulan 2 kali ya itu bikin slang gitu. Di situ ya. Itu dan panggungnya panggung lo. Iya. Sadis. Bantu support juga ya. Tapi ada satu statement yang jelas sekali buat orang-orang rigging. Orang-orang rigging dan panggung itu adalah orang yang pertama kali datang di event dan pulang paling terakhir. Dan pulang paling terakhir ya. Karena persiapannya aja, karena lu harus bangun pertama. Iya. Ya kan? Semuanya di gua nyawanya. Apalagi kalau kita main pensi. Oh iya. Aduh, kita nggak ada hak-haknya dah tuh. Malam loading besok udah naik. Iya benar. Jadi semuanya ada di gua. Lu berarti jarang tidur ya bang? Banyakin ngopi kurang tidur. Ilmunya apa tuh? Kopi doang, kopi? Kopi aja udah. Wah gila. Jangan macem-macem dopingnya, kopi aja. Tapi kerja hasil 3 tahun kan sudah punya Mercy nih. Amin. Warnanya ungu lagi. Oke, ini seru banget gue pembahasan mengenai rigging dan sebenarnya rigging itu salah satu yang menurut gue salah satu barang event yang produksinya tuh benar-benar harus dihitung dengan sangat detail. Ini salah satu barang yang sangat dihitung secara detail. Kalau enggak, ini benar-benar berantakan semuanya. Gue kenal sama Bang Cikan itu benar-benar ngebantu gue di semua event-event Mahesa. Dan sampai saat ini kalau ada event lagi gue juga pasti ajak dia. Tapi kapan eventnya bang? Tunggu. Si coronanya suruh cabut dulu deh. Nyusakeun lah. Iya nyusakeun lah. Jangan nyusakeun. Oke, ini kita udah hampir di sesi terakhir kita ngobrol. Bang Cikan, gue kasih kesempatan lu buat ngasih tahu
Instagram lu apa. Jadi kalau seandainya ada lu yang mau sekedar konsultasi, diskusi dan mau pakai jasanya Bang Chicken untuk rigging, Bang Niko, Bang Niko. Nama bagus lu jadi tapi Chicken. jarang banget yang kenal Niko. Iya. Chicken aja udah. Orang kan persepsi gini ya, Chicken Stage. Ini kandang ayam ya? Nggak taunya Rijing. Oke, Instagram lu apa, Bang Chicken? Buat Instagram gue pribadi Chicken Steak. @chickenstage. Yeah. Chickennya English, stage-nya juga Inggris ya. Sama. Jadi nggak ada underscore titik itu nggak ya? @chickenstage. Kalau ini 72 Production. 72 itu berarti 72. Yeah. Angka 72 production. Yeah. Oke. Buat lu yang sekali lagi mau ya ada diskusi, konsultasi dan mau pakai jasanya Bang Chicken untuk support rigging, bisa di DM atau komunikasi langsung di @chickenstage atau di @72production, 72 production. Nanti gua taruh di deskripsi untuk lebih detailnya ya. Oke, untuk sementara itu dulu ngobrol singkat event talks gua sama Bang Chicken. Kalau lu suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan notifikasi lonceng kalian supaya tahu episode gua yang berikutnya. Dari gua Ube di sini. Saya Chicken Ardiansyah. Niko Ardiansyah. Sampai ketemu jumpa di episode gue yang berikutnya. Bye bye.